بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, siapa yang tidak tahu akan hewan yang lucu ini? Ya, dia adalah kucing. Di kalangan masyarakat Indonesia, kucing memiliki mitosnya tersendiri. Di antaranya, jika kucing mati, terutama jika mati ditabrak, maka ia harus dikuburkan. Saat berkendara, resiko menabrak kendaraan lain atau menabrak pengendara lain pasti ada. Tak hanya resiko menabrak pengendara lain, hewan pun terkadang turut menjadi korban. Salah satu hewan yang sering tertabrak oleh para pengendara adalah kucing. Khusus hewan kesayangan Nabi ini, ada mitos yang beredar di masyarakat sehingga orang-orang langsung menguburkan hewan tersebut. Lalu, mengapa kucing harus dikubur? Apa alasan sebenarnya menurut Islam dan fakta ilmiah? Penasaran dengan penjelasan selengkapnya? Sahabat beriman, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasannya dengan menonton videonya hingga akhir. Tentunya hanya di channel Rumah Islami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sejak zaman dahulu, kita sering mendengar mitos tentang kucing. Disebutkan bahwa siapa saja yang menabrak kucing, meski tidak sengaja, maka ia akan tertimpa oleh kesialan. Hingga masa kini, mitos kuno tentang kesialan akibat menabrak kucing pun masih dipercaya oleh banyak orang. Banyak yang mempercayai hal tersebut tanpa mengetahui apa alasan atau fakta yang sebenarnya tentang menabrak kucing. Lantas bagaimana Islam memandang mitos semacam ini? Sesungguhnya, kucing memang merupakan hewan kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabat bahwa kucing hendaknya disayangi seperti menyayangi keluarga sendiri, sebab Allah akan memberikan pahala apabila umat Islam menyayangi dan memelihara kucing tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah wanita yang mendapatkan siksaan neraka akibat kejahatannya terhadap kucing peliharaannya. Dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Dia tidak memberinya makan, tidak pula minum, dan tidak dilepaskan sehingga bisa makan binatang melata di tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terlebih lagi, kucing bukan merupakan hewan yang dibolehkan untuk dibunuh jika mengganggu. Pasalnya, dalam Islam ada beberapa hewan yang boleh dibunuh jika hewan itu mengganggu atau mengancam keselamatan kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis berikut, 5 hewan yang semuanya jahat atau mengganggu boleh dibunuh walau di tanah suci: burung gagak, burung hering, anjing yang suka melukai, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, hewan yang tidak mengganggu seperti kucing sesungguhnya
tidak boleh untuk dibunuh. Lalu bagaimana dengan hukum menabrak kucing? Rupanya, apabila menabrak kucing disebabkan oleh ketidaksengajaan, maka sang penabrak tidak akan menanggung resiko apapun, kecuali jika hewan itu milik orang lain. Maka dia menanggung ganti rugi ke pemiliknya. Sebagaimana Allah berfirman, "Tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang tidak kamu sengaja, tetapi yang dosa apa yang disengaja oleh hatimu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Maka dari itu, tugas bagi mereka yang secara tidak sengaja menabrak kucing hingga mati adalah menguburkannya, agar bangkai kucing tersebut tidak mengganggu orang lain. Islam juga menyebut kegiatan menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk amal baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua amalan umatku ditampakkan kepadaku, baik atau buruknya. Aku dapatkan di antara amal kebaikan mereka adalah menghilangkan bahaya yang mengganggu di jalan-jalan." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Di samping itu, kita memang dianjurkan untuk mengubur bangkai kucing. Pasalnya, jika dibiarkan begitu saja di jalan raya atau dibuang ke sungai, maka akan berbahaya. Seperti yang diungkapkan oleh dokter hewan Abraham Shah, jika bangkai kucing atau hewan lain seperti tikus dibiarkan begitu saja atau dibuang, maka bisa menyebabkan penyakit tokoplasma pada manusia. Menurut Abraham, tokoplasma menular pada sebagian besar mamalia, termasuk manusia dan beberapa jenis burung. Kucing dan tikus menularkan tokso melalui kotorannya dan bangkai yang dibuang warga di jalan, sungai atau parit. Karena itu, sebaiknya hewan mati agar dikubur. Sahabat beriman, di kalangan masyarakat Indonesia, kucing memiliki mitos tersendiri. Di antaranya, jika kucing mati, terutama ketika mati ditabrak, maka ia harus dikuburkan. Disebutkan bahwa jika kucing mati dan tidak dikuburkan, terutama mati karena ditabrak, maka akan membawa kesialan pada pelakunya. Karena itu, masyarakat mengharuskan kucing yang mati untuk dikubur. Namun bagaimana dalam Islam? Apakah kucing yang mati wajib dikuburkan? Hukum menguburkan kucing yang mati. Pada dasarnya, dalam Islam tidak ada kewajiban menguburkan hewan yang mati, baik mati karena ditabrak, disembelih, atau disebabkan lainnya. Hanya manusia yang wajib dikuburkan dalam Islam. Sementara hewan baik kucing, anjing, burung, dan lainnya tidak ada kewajiban untuk menguburkannya. Di antara dalil yang dijadikan dasar tidak adanya kewajiban menguburkan hewan yang mati adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Dia berkata, "Hamba milik Maimunah pernah diberi sedekah seekor kambing, kemudian kambing tersebut mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi dan melihatnya. Beliau berkata, 'Kenapa tidak engkau ambil kulitnya, kemudian engkau tamak, sehingga dapat memanfaatkannya?' Mereka berkata, 'Ia telah menjadi bangkai.' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya yang dilarang adalah memakannya.'" Juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW pernah berjalan melewati pasar. Beliau berjalan melewati beberapa dataran tinggi. Ketika banyak orang berada di sekitarnya, Rasulullah SAW berjalan melewati bangkai anak kambing
yang telinganya cacat. Beliau memegang telinga bangkai tersebut lalu bersabda, "Adakah di antara kalian yang berkenan bangkai ini seharga 1 dirham?" Para sahabat menjawab, "Sama sekali tidak tertarik kepadanya. Dan apa yang bisa kami lakukan dengannya?" Nabi bersabda, "Apakah kalian mau jika bangkai ini gratis menjadi milik kalian?" Para sahabat menjawab, "Demi Allah, andai ia hidup, ia dalam keadaan cacat karena telinganya cacat, maka apalagi jika ia sudah menjadi bangkai." Lalu Nabi bersabda, "Demi Allah, sungguh dunia bagi kalian itu lebih hina dari bangkai ini di sisi Allah." Dalam 2 hadis ini, ketika melihat bangkai hewan, Nabi SAW tidak menyuruh untuk menguburkan hewan yang mati, melainkan beliau menyuruh untuk memanfaatkannya jika hal itu masih bisa dimanfaatkan. Meski mengubur hewan tidak wajib dalam Islam, termasuk mengubur kucing. Namun jika bangkainya akan mengganggu orang lain karena bau busuknya, maka hendaknya hewan tersebut dikuburkan. Anjuran mengubur hewan ini bukan karena mitos akan membawa kesialan, namun semata-mata untuk menghindari bau busuk yang ditimbulkan oleh bangkai hewan tersebut. Berikut tata cara menguburkan kucing yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, pilih lokasi menguburkan kucing. Apabila kucing yang mati tersebut adalah kucing peliharaan kita, maka lebih baik kuburkan di lingkungan rumah saja. Pastikan lokasi untuk menguburkan kucing jauh dari sumur dan sumber air tanah agar tidak menyebabkan bau pada air. Namun, jika kita menemukan kucing mati di jalan karena tertabrak mobil, maka lebih baik dikuburkan di dekat kucing tersebut ditemukan. Yang kedua, membuat lubang. Tata cara menguburkan kucing yang pertama adalah membuat lubang yang berbentuk persegi panjang. Ukuran lubang tersebut usahakan 2 kali panjang kucing dengan kedalaman sekitar 30 cm. Untuk lebar lubang kucingnya sesuaikan dengan ukuran kucing. Selain itu, pilihlah tanah yang kering untuk membuat lubang tersebut. 3. Beri alas untuk mayat kucing. Selanjutnya, cara menguburkan kucing menurut Islam adalah dengan memberinya alas berupa daun-daunan. Usahakan menggunakan daun yang permukaannya luas seperti daun pisang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi bau yang timbul dari mayat kucing tersebut. Akan tetapi, untuk menguburkan kucing yang tertabrak lebih baik dibungkus menggunakan kain karena akan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Hal ini dilakukan agar darah tidak berceceran di sekitar. Kuburkan kucing pada lubang dan timbun dengan tanah hingga padat. Menimbunnya dengan padat juga akan menghilangkan bau tidak sedap. Setelah selesai dikuburkan, maka berilah tanda pada kuburan kucing tersebut dengan batu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.